sejarah ya sebelum cerita yang lain ya. Jadi Aki itu dulu dapat doa, ya dapat warisan, ya, yang namanya syahadat itu dari Pak Usuk di Tanjung Priok tahun 79. Nah, Pak Usuk dari Aki Samsu, dari Muhammad Samsu Usman, biasa sepupu utama kita. Ini kita ngobrol santai aja nih ya, ini nggak formal nih, biar jelas kita ngobrol. Setelah Aki menerima ya pewarisan tadi atau syahadat tadi, kebetulan dia orang sini, ya maksud itu lahir di sini, jadi di Jakarta, terus ke sini berulang. Dulu ini musola di papan kecil, paling lebar 2 meter kali 3 meter lah. Jadi orang-orang yang ke sawah, sholat di sini gitu. Orang yang di mana-mana capek istirahat di sini dulu pas kita ini. Terus seiring perjalanan diubahlah sedikit-sedikit, walaupun sekarang udah mulai jelek lagi ya. Makanya nih dikasih namanya Pangauban ya. Seiring perjalanan orang-orang pernah berzikir di sini. Pernah bawa orang sampai 200 orang di sini nih, ya, sampai di sana tuh 2 kolam. Karena malam susah fotonya lah. Ini sekilas info aja. Nah maksud akhirnya supaya di generasi ke generasi terusin. Ini perjuangannya Allah yang dituntun awal mula dari Aki Samsu turun ke kita sebagai pewaris kemudian. Makanya Aki bilang harus yakin. Nah sekarang ini yang ngurus dia nih di sini ya, halaman musolahnya, kolamnya kan ada tanah di luar itu, nanti dilihat ya. Nah dia ngurus Cecep Supriyadi. Kalau pengen jelas nama alamatnya di sini nih, Kampung Cisampi, Desa Dauan, Desa Cisampi, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Ya, biar jelas gitu. Jadi alamatnya kan jelas tuh. Nah, tinggal kalian terusin. Ini amanat. Ya, terus biar kembang terus. Terus kalian pengen tahu kenapa di sini itu harus di pinggir ya? Begini. Aki itu kalau zikir teriak-teriak. Beda kalau ya Allah, ya pelan, ya dalam hati aja kalau itu. Tapi kan pengen ngelatih kalam. Yang melatih sampai itu namanya kalam, dilatih kalau alif, ba, ning terus. Nah itu kan perlu tempat yang sunyi, nggak kedengeran kemana-mana. Akhirnya akhirnya berurusan, ya sudah sambil zikir sambil dikencengin. La ilaha illallah, la ilaha. Maksud dan tujuannya itu sambil latihan kalam gitu. Memang ajaran dari Aki itu nggak pakai tasbih juga ya. Ini pribadi yang dibikin. Kenapa? Kadang-kadang cuma sebentar. Kalau pakai ini ya bisa lama dia, bisa 2 jam, bisa 3 jam, gitu cara melatih diri sebetulnya. Kalau nggak pakai tasbih juga nggak masalah. Terus mau zikir juga tafakur, nggak kedengeran suaranya, ya nggak masalah. Maksudnya jangan sampai ngantuk, itu aja sih. Makanya kalau Aki di sini ya, pertama sekali tuntunan takwa dibaca. Nah, ganti rubah zikir. Allahu Subhan, Allahu Subhan, Allahu Subhan. Tujuannya yang pertama tidak ngantuk, ya. Yang kedua latihan kalam gitu ya. Paham nggak maksudnya? Nah itu maksudnya tujuan itu bukan tidak berarti kan udah dijelasin semua. Jadi agak beda sedikit, bukan beda apa-apanya, gayanya yang beda, tujuannya sama, Miss. Sama, ya. Makanya Aki bilang orang beriman karena yakin, orang yakin karena ada wujud, ada bukti. Nah itu semua diawali dari musolasinya itu dari tahun 79, makanya kita cerita. Itu paham maksudnya? Oke. Apa? Mau nanya apa? Mau relax? Ya membuka banyak orang nih, berbagi pengalaman. Kenapa pakai santai aja kok? Dari kita santai. Aku ini jadi apa sih? Kalau boleh cerita gitu. Makanya kadang-kadang terus menangis gitu. Ya. Rindu hal-hal seperti ini.
gali terus, gali terus, sampai kita menemukan rasa yang selama ini cari-cari orang. Ya maaf ya, Umis, Henry, ya maaf ya. Kan orang banyak cerita aja, tapi tidak bisa merasakan. Kita merasakan hadir sinar kuasa Tuhan ke dalam diri kita. Untuk apa? Supaya kita terbimbing, terarahkan. Ya mungkin orang melihatnya klinik lah, ya, dunia perdukunan lah, wajar kalau orang nggak tahu. Tapi sebenarnya kaki kesini itu cuma zikir, apa? Itikaf. Ya ada orang sebagian kedua, ya kita juga suka sekali-sekali kedua, dikit kedua. Nah, akhirnya lebih sering kesini. Kenapa? Tempatnya sunyi, jauh dari keramaian, latihan kalam, mau ngobrol apa tentang ketuhanan lah. Karena kita ini dunia spiritual. Apa dasar dan apa rasa? Maksud ini, dasar syahadat itu rasanya kayak apa gitu? Terasa nggak sama kita? Kita merasakan itu. Paham maksudnya? Jadi kita bisa konsentrasi. Kalau sudah kalian paham, sudah rasakan, itu terusin. Ya, lagi-lagi lah sini. Jakarta sini kan nggak jauh. Berapa sih? 3 jam. 3 jam. Iya, bisa pulang pergi lah istilahnya gitu. Nah, generasi penerus ini luas. Nanti rencana kita akan membangun misalnya itu khusus untuk apa namanya penyepian ya, penyepian lah. Aku ulangi lagi, jangan salah pemahaman, jangan salah pengertian. Ya, kita ini nggak neko-neko, nggak macam-macam. Cuma satu, ke Tuhan, ke Allah, nggak ada lagi. Terus kesannya kayak orang puja di tempat gelap ini, biar sunyi. Paham nggak? Paham ya? Supaya sunyi Dan lebih fokus gitu ya. Ya, gitu deh. Supaya lebih fokus. Kalau cerita salah atau benar, ya kita namanya manusia. Kaki juga sama. Kadang-kadang salah juga. Tapi sudahlah. Itu sekarang berjuang ke Tuhan. Itu. Ngerti nggak maksudnya, Miss? Ngerti. Kamu jangan ngerti-ngerti aja, dipahami, digaji, dijalani gitu, ya. Sampai cerita itu kita harus berhajat, kita harus berbagi. Itu adalah bagian daripada cerita Tuhan. Karena kita ini bagian dari dunia ini, bagian dari cerita Tuhan. Supaya kita bisa berbagi. Makanya rasa kesel, rasa iri, rasa benci, ya, rasa ketidaksukaan dibuang pelan-pelan. Karena semua itu satu kesatuan, ibarat gedung. Ada yang jadi gentengnya, ada yang jadi kusennya, ada yang jadi kacanya. Jadi rangkuman gedung. Dunia pun begitu. Kita isi dunia. Nah, kita isi dunia. Itu. Nanti paham nggak? Paham, Ki? Ya, kalau dari aku bisa aja, inilah sejarah. Kalau kalian mau tahu, sejarah awal mula Aki menerima warisan syahadat itu di sini. Maksudnya itu awal Aki menerima warisan syahadat itu, Aki perdalam di musola ini dulu kecil dari papan. Ya, kalau pulang ke Jakarta, berbalik lagi di sini, sudah berganti-ganti datang ke sini. Cuma mungkin karena kebetulan ya materi dana maksudnya belum mencukupi, ya sampai hari ini belum terbangun itu pendoponya. Ya musola walau betul-betul sudah ada. Kenapa? Jadi selama dari tahun 79 sampai sekarang apa namanya kalam-kalam yang sering terucap dari bahasa Aki, Ya, dakwanya dari sini semua. iya. Makanya kadang-kadang orang suka nanya, siapa yang ngajarin? Susah juga Aki jelasin. Susah Aki jelasin. Maka orang sebagian wah ini aliran sesat apa? Ya Aki sih terima aja. Dibilang aliran sesat, ya terima aja.
menderma berbuat, tapi yang lagi tidak ada niat salah, tidak ada niat untuk salah. Semua cerita-cerita api ya diawali mulai dari sini. Bagi bilang dulu papa, ya, makanya tetua-tetua sini sesepuh-sepuh ini tahu. Ya, buat kebetulan sudah pada meninggal ya, ya. Iya, yang tua itu udah pada meninggal. Tinggal yang muda-muda itu nggak kenal. Tahu, Iya, bukan tahu dulu gitu. Kalau dulu kan di atas itu dibalongin dulu. Ya, Bangunan tidak di sini. sesi. Bayang benar apaan? Mumpung kosong. Nah, sekarang gini, Ki, saya coba mau tanya ya, Ki. Sesuai dengan juga kita kan tadi yang aku bicarakan, kita menepi cari nyari tempat yang agak sunyi, kita bisa fokus kan. Iya. Kan kebanyakan dari kami, dari kita kira ikhwan juga banyak gitu kan. Pergi ke gua lah, ke masjid yang memang dianggap baik, atau tempat sini kadang-kadang kan kita berzikir gitu kan. Kadang-kadang kita dapat rasa gitu kan. Iya. Atau kadang-kadang suka di antara kita tuh ada dapat bisikan atau apa, gimana cara membedakannya dari pengalaman aku itu mana makhluk, memang mana yang benar-benar suci itu kita dapat gitu. Iya, gitu ya. Bisa membedakan. Bisa membedakan. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Bisa membedakan mana rasa iblis dan mana rasa Tuhan. Iya, masuk itu. Gitu ya? Kita kan rasa, kita yang tahu. Pada saat kepasrahan, ya, pada saat kita plong, murni dengan Allah. Beda pada saat kita mungkin sedang dirundung masalah, ya. Mungkin kita ini pikirannya, maksudnya jiwanya itu sedang dikejar-kejar, entah itu masalah utang, entah itu masalah pekerjaan, entah masalah macam-macam lah. Itu otomatis akan mempengaruhi. Makanya Aki bilang begini, ya Aki pernah, ya bukan berdebat sih yang dilereskan sama Pak Ucu. Aki bilang gini,